Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan chapter 20 dengan judul Accounting for Pension and Post-Retirement Benefit. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Rizky Amalia dengan NPM akhir 054. Yang kedua ada Nabila Firza dengan NPM akhir 055. Yang ketiga ada Naila Amalia Aisyah dengan NPM akhir 072. Yang keempat ada Faroka Nujulina dengan NPM akhir 075. Yang kelima ada Muhammad Dimas Farobi dengan NPM akhir 345. Yang keenam ada Nasjua Putri Priscilia dengan NPM akhir 376. Yang ketujuh ada Bilkis Asila dengan NPM akhir 366. Fundamental of Pension Plan Accounting. Yang pertama ada rencana pensiun. Nah, rencana pensiun itu merupakan sebuah ketentuan yang mengatur bahwa perusahaan itu memberikan manfaat atau pembayaran kepada karyawan setelah mereka pensiun sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan selama masa kerja. Nah, program pensiun ini tuh dapat berupa yang pertama ada kontribusi. Nah, program pensiun yang dananya itu dibayar sendiri oleh karyawan secara sukarela. Nah, karyawan ini tuh menyisihkan gaji mereka untuk mendapatkan manfaat pensiun di masa yang akan datang. Dua ada non kontribusi. Nah, di program pensiun ini seluruh biayanya itu ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan. Karyawan tidak perlu membayar apapun karena perusahaan yang bertanggung jawab atas dana pensiun tersebut. Selanjutnya ada program iuran pasti. Nah, yang pertama ada kontribusi karyawan itu telah ditentukan atau bersifat tetap. Artinya jumlah iuran yang dibayarkan oleh perusahaan atau karyawan itu pada setiap periode sudah ditentukan di awal. Kemudian yang kedua ada risiko ditanggung oleh karyawan. Nah, jika hasil investasi dana pensiun itu turun, maka manfaat yang diterima oleh karyawan itu juga ikut turun. Kemudian yang ketiga ada besaran imbalan tergantung pada nilai program. Nah, pensiun yang diterima itu tergantung oleh hasil pengembangan dana atau return investasi. Nah, yang tidak dijamin oleh perusahaan. Selanjutnya ada program imbalan pasti. Yang pertama ada imbalan ditentukan oleh program. Nah, manfaat pensiun ini sudah ditetapkan di awal berdasarkan rumus seperti masa kerja dan gaji terakhir. Kemudian yang kedua ada kontribusi karyawan itu berbeda-beda yang ditentukan oleh aktuaris. Nah, perusahaan itu memakai jasa aktuaris untuk menghitung berapa iuran yang harus dibayar agar manfaat pensiun itu tetap terpenuhi. Yang ketiga ada resiko ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan. Nah, apabila itu dana kurang, maka perusahaan itu wajib menutup kekurangan untuk tetap membayar manfaat pensiun sesuai dengan janjinya. Pada gambar ini menunjukkan 3 ukuran kewajiban pensiun. Yang pertama ada Vested Benefit Obligation atau FBO yang manfaatnya itu hanya untuk karyawan yang sudah memiliki hak vested atau pensiun, dihitung berdasarkan gaji saat ini. Lalu yang kedua ada Accumulated Benefit Obligation, yaitu manfaat untuk karyawan vested dan non-vested masih berdasarkan gaji saat ini. Dan yang ketiga terakhir adalah Defined Benefit Obligation, yaitu manfaat untuk karyawan non-vested atau vested berdasarkan gaji masa depan. Ya, itulah yang disebut dengan IASB. Reporting change in the defined benefit obligation. Yang pertama ada service cost current, yaitu kenaikan pada nilai kini dan kewajiban imbalannya itu pasti akibat jasa karyawan pada periode berjalan. Pas service cost, perubahan nilai kini, kewajiban akibat jasa karyawan pada periode sebelumnya, biasanya tuh karena perubahan program pensiun. Lalu dicatat di bagian operating section pada laporan laba rugi di komprehensif.
Lalu yang kedua ada net interest, itu dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto dengan kewajiban dan aset pensiun. Jika kewajiban lebih besar, maka biaya bunga atau interest expense. Jika aset lebih besar, maka pendapatan bunga atau interest revenue. Lalu ada remeasure in NTS, merupakan keuntungan atau kerugian aktuaria akibat perubahan asumsi atau seperti tingkat diskonto, nilai wajar aset dan pensiun dan sebagainya. Lalu untuk bagian using a pension worksheet atau lembar kerja adalah alat bantu akuntansi untuk mencatat data terkait program pensiun, bukan jurnal resmi, tetapi alat kerja internal untuk memudahkan perhitungan digunakan agar perusahaan dapat menyesuaikan perubahan dalam DBO dan aset pensiun secara sistematis. Worksheet menampilkan dua bagian penting. Yang pertama, General Journal Entries Columns, yang menunjukkan entry formal yang nantinya akan dicatat di buku besar. Yang kedua itu Memo Record Column, mencatat saldo defined benefit obligation dan plan aset secara berkelanjutan. Selisih antara DBO dan nilai wajar plan aset disebut pension asset atau liability funded status. Kemudian komponen utama dalam worksheet. Dalam worksheet, setiap transaksi mempengaruhi akun-akun berikut. Yang pertama, komponen service cost dengan dampak terhadap akun, yaitu pension expense itu positif dan DBO itu positif dengan keterangan biaya jasa tahun berjalan meningkatkan kewajiban. Kemudian interest expense, dampak terhadap akun, positif pada pension expense dan positif terhadap DBO dengan keterangan bunga dari kewajiban DBO atau DBO dikali tingkat diskonto. Yang ketiga, interest revenue, dampak terhadap akun, negatif pada pension expense dan positif pada plan aset, keterangan pendapatan bunga atas aset dana pensiun. Kemudian funding atau contribution, dampak terhadap akun, negatif pada kas dan positif pada plan aset, keterangannya kontribusi perusahaan ke dana pensiun. Yang terakhir, komponen benefit payments, dampak terhadap akun, negatif pada DBO dan negatif pada plan aset, keterangannya pembayaran manfaat kepensiunan. Semua entries dijaga agar total debit sama dengan total kredit, memastikan konsistensi antara kolom jurnal dan memo record. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang past service cost atau PSG. Nah, past service cost ini adalah perubahan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti yang terjadi karena adanya perubahan dalam program pensiun karyawan. Nah, perubahan ini bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu plan amendment dan curtailment. Nah, plan amendment ini terjadi jika perusahaan menambah manfaat pensiun bagi masa kerja sebelumnya. Sedangkan curtailment terjadi jika perusahaan justru mengurangi manfaat. Misalnya karena ada pengurangan jumlah karyawan yang cukup besar. Nah, secara akuntansi, biaya PSG ini harus diakui langsung pada periode saat perubahan itu terjadi. Jika manfaat meningkat, maka beban pensiun juga akan meningkat. Tapi jika manfaat berkurang, maka beban pensiun ikut turun atau disebut dengan negatif PSG. Biaya ini dilaporkan di laporan laba rugi komprehensif. Meskipun ada pendapatan bahwa PSG sebaiknya dialokasikan selama masa kerja karyawan, standar IASB menetapkan bahwa perubahan ini tetap harus diakui langsung di periode berjalan agar laporan keuangan tetap relevan dan informatif. Selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan contoh kasus pada perusahaan Zerli AG di tahun 2023. Pada tanggal 1 Januari 2023, Zerli AG mengubah program pensiunnya dengan memberikan tambahan manfaat pensiun sebesar 81.600 euro kepada karyawannya. Selain itu, data lain yang digunakan yaitu service cost sebesar 9.500 euro, diskon rate sebesar 10%, dan kontribusi tahunan 20.000 euro, dan manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan sebesar 8.000 euro. Nah, untuk mencatat tambahan manfaat tersebut, perusahaan membuat jurnal pensiun expense 81.600 euro di debit dan pension liability sebesar 81.600.000 euro di kredit. Setelah itu, selama tahun berjalan juga diakui biaya service cost and interest
cost-nya, lalu dilakukan penutupan di akhir tahun. Nah, jurnal penutupnya yaitu pension expense sebesar 99.360 euro di debit, cash sebesar 20.000 euro di kredit, lalu pension liability sebesar 79.360 euro di kredit. Nah, hasil akhirnya menunjukkan bahwa defined benefit obligation-nya sebesar 214.460 euro, lalu plan asetnya sebesar 134.100 euro, dan saldo pension liability-nya sebesar 80.360 euro. Lalu selanjutnya mengenai remeasurements. Remeasurements atau pengukuran kembali adalah perubahan nilai yang terjadi pada program pensiun perusahaan akibat faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan. Perubahan ini itu biasanya disebabkan oleh dua hal, yaitu perubahan mendadak dalam nilai wajar aset program pensiun dan perubahan asumsi aktuaria yang memengaruhi besarnya kewajiban manfaat pensiun. Nah, IASB itu menjelaskan bahwa perubahan ini sebaiknya tidak langsung dicatat dalam laba rugi karena sifatnya tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, pengukuran kembali ini dicatat dalam OC agar laporan keuangan tetap mencerminkan kondisi yang wajar tanpa memengaruhi laba bersih perusahaan. Nah, secara umum pengukuran kembali itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu asset gains and losses, adalah selisih antara hasil aktual dari investasi aset pensiun dan pendapatan bunga yang diharapkan dari aset tersebut. Jika hasil aktual investasi itu lebih tinggi dari pendapatan bunga yang diharapkan, maka terjadi asset gains. Sedangkan jika hasil aktual lebih rendah, maka terjadi asset loss. Lalu yang kedua yaitu liability gains and losses. Itu timbul karena perubahan asumsi aktuaria yang digunakan untuk menghitung kewajiban manfaat pensiun. Nah, bila hasil aktual ini menunjukkan bahwa kewajiban perusahaan itu lebih kecil dari perkiraan, maka terjadi liability gain. Sedangkan jika kewajiban lebih besar dari perkiraan itu, maka terjadi liability loss. Nah, perubahan ini dicatat di OC karena sifatnya itu tidak dapat dikendalikan dan berbeda dengan beban rutin seperti biaya jasa atau bunga. Nah, di sini terdapat lembar kerja Zarle tahun 2024. Lembar kerja ini itu menunjukkan bagaimana perubahan terjadi pada kewajiban manfaat pasti atau defined benefit obligation dan plan asset selama 1 tahun, serta bagaimana pengaruhnya terhadap beban pensiun dan laporan keuangan perusahaan. Lalu terdapat data untuk rencana pensiun tahun 2024, yaitu yang pertama biaya layanan tahunan sebesar 13.000 euro, yang kedua tingkat diskonto 10%, yang ketiga pengembalian aktual atas aset program sebesar 12.000 euro, yang keempat kontribusi pendanaan tahunan sebesar 24.000 euro, lalu yang kelima manfaat yang dibayarkan kepada pensiun selama tahun tersebut sebesar 10.000 euro, lalu yang keenam perubahan asumsi aktuaria menetapkan kewajiban manfaat pasti akhir tahun itu sebesar 265.000 euro. Nah, pada awal tahun Zarle AG itu memiliki saldo awal DBO sebesar 214.460 euro dan plan aset sebesar 134.100 euro. Artinya perusahaan ini itu sudah memiliki kewajiban untuk membayar pensiun sebesar 214.460 euro kepada karyawan di masa depan dan memiliki dana pensiun yang telah dikumpulkan sebesar 134.100 euro untuk menutupi kewajiban tersebut. Nah, selisihnya itu berarti perusahaan memiliki kewajiban bersih sebesar 80.360 euro dari pengurangan 214.460 euro dikurangi 134.100 euro. Nah, pada lembar kerja pensiun itu terdapat interest expense sebesar 21.446.000 euro. Nah, ini itu adalah beban atas kewajiban pensiun yang sudah ada. Karena manfaat pensiun akan dibayar di masa depan, maka nilainya itu meningkat setiap tahun akibat perhitungan waktu bunga atas kewajiban. Nah, rumusnya adalah DBO awal dikali tingkat diskonto. Nah, tingkat diskontonya adalah 10%, maka 214.460
€214.460 itu dikali 10%, hasilnya yaitu €21.446.000. Lalu ada juga interest revenue sebesar €13.410. Nilai ini dibandingkan dengan pengembalian aktual atas aset program sebesar €12.000. Karena hasil aktual yang sebesar €12.000 ini itu lebih kecil, maka terjadi aset loss sebesar €1.410. Nah, tadi kan ada dua komponen utama mengenai pengukuran kembali. Ada aset gains and losses dan liability gains and losses. Untuk kasus ini aset loss-nya itu sebesar €1.410 terjadi karena hasil aktual lebih kecil dari pendapatan bunga yang diharapkan. Untuk liability loss itu sebesar €26.594 terjadi karena perubahan asumsi aktuaria atau hasil aktual berbeda dari perkiraan sebelumnya. Maka total kerugian pengukuran kembali adalah €28.004 dari penjumlahan 1.410 ditambah 26.594 dan jumlah ini dicatat di OC bukan di laba rugi karena bersifat tidak rutin dan tidak dapat diprediksi. Nah, untuk total beban pensiun atau pension expense yang akan dilaporkan di laporan laba rugi itu terdiri dari service cost sebesar €13.000 ditambah interest expense sebesar €21.446 itu dikurangi dengan interest revenue sebesar €13.410. Nah, untuk net pension expense adalah sebesar €21.036. Jadi jurnalnya itu ya pension expense sebesar €21.036 di debit dan other comprehensive income sebesar €28.004 di debit. Nah, untuk kreditnya cash sebesar €24.000 dan pension assets or liability-nya itu sebesar €25.040. Nah, setelah materi yang dijelaskan oleh rekan saya akan menjelaskan tentang pelaporan perencanaan pensiun dalam keuangan (REP) atau Reporting Pension Plans in Final Statement. Nah, ini dibagi dua, yaitu ada Written Final Statement dan yang keduanya ada Written Notes to Final Statement atau yang bisa disebut dalam bahasa Indonesia dalam laporan keuangan, dan yang satunya adalah dalam catatan laporan keuangan. Nah, saya akan menjelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan tersebut pertama ini. Selanjutnya akan dilanjutkan ke within the financial statement. Nah, yang pertama ini ada beberapa akun, yaitu beban pensiun. Nah, beban pensiun ini atau biasa disebut biaya jasa dan bunga bersih. Nah, ini mempengaruhi laba bersih yang dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Perusahaan dapat memilih untuk melaporkan komponen-komponen dalam satu bagian laporan laba rugi komprehensif dan melaporkan total beban pensiun perusahaan, dan dapat memilih untuk melaporkan komponen biaya jasa dalam laba operasional dan bunga bersih dalam bagian terpisah yang terkait dengan pembiayaan. Nah, yang selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian pengukuran kembali. Nah, keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas diakui dalam pendapatan komprehensif lain dengan mengakui keuntungan dan kerugian ini sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain, tetapi bukan laba bersih. Dewan Direksi meyakini bahwa kegunaan laporan keuangan akan meningkat
Nah, yang selanjutnya adalah pengakuan status pendanaan bersih program pensiun. Nah, perusahaan harus mengakui dalam laporan posisi keuangan mereka, status kelebihan dana atau aset pensiun atau kekurangan dana liabilitas pensiun dari program pensiun manfaat pasti mereka rasakan. Status kelebihan dana atau kekurangan dana diukur sebagai selisih antara nilai wajar aset program dan kewajiban manfaat pasti. Nah, ketika program pensiun kelebihan atau kelebihan dana ketika dapat aset pensiun, jumlah yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan dibatasi. IASB memutuskan bahwa jumlah yang dilaporkan harus baik yang lebih rendah antara aset pensiun atau aset program dikurangi kewajiban manfaat pasti, atau batas aset adalah bagian dari aset pensiun yang berhak diterima oleh pemberi kerja. Dari laporan pembentuk pengalihan dana atau pengurangan iuran di masa mendatang sebagai bahan pertimbangan asumsi bahwa aset program pensiun dilaporkan dalam laporan posisi keuangan tidak dibatasi oleh batas aset. Nah, yang selanjutnya adalah kualifikasi aset pensiun atau liabilitas pensiun. IASB tidak menunjukkan apakah perusahaan harus membedakan bagaimana lancar atau tidaknya aset liabilitas timbul dari manfaat pensiun sebagai bahan pertimbangan asumsi bahwa tidak ada dari bagian dari aset pensiun yang dilaporkan sebagai aset lancar. Selisih nilai wajar ini aset program atas kewajiban manfaat diklasifikasikan sebagai aset lancar. Alasannya kualifikasi ini tidak lancar adalah bahwa program pensiun dibatasi, artinya aset-aset ini digunakan mendanai kewajiban manfaat pasti, dan oleh karena itu kualifikasi tidak lancar. Bagaimana dari liabilitas pensiun neto mewakili jumlah pembayar manfaat akan membayarkan dalam 12 bulan ke depannya atau siklus operasinya. Nah, jika lebih lama jumlah tersebut tidak dapat didanai dari aset program yang ada, liabilitas pensiun diklasifikasikan sebagai liabilitas tidak lancar. Nah, yang selanjutnya ada agregasi program pensiun. Beberapa perusahaan memiliki 2 atau lebih dari program pensiun. Dalam hal ini muncul pertanyaan, apakah beberapa program ini harus digabungkan atau didahulukan yang mana dulu? Nah, dan ditampilkan sebagai satu jumlah dari laporan posisi keuangan. Dewan Komisaris atau Dewan Peninggi berpendapat bahwa secara umum program pensiun tidak boleh digabungkan atau satu-satunya situasi di mana pengimbangan diperbolehkan adalah ketika perusahaan memiliki hak yang dapat ditegakkan secara hukum untuk menggunakan surplus dalam satu program untuk menyelesaikan kewajiban dalam program lainnya, dan bermaksud untuk menyesuaikan kewajiban secara neto atau untuk merealisasikan surplus dalam satu program dan menyelesaikan kewajiban dalam program lain secara bersamaan. Materi selanjutnya akan saya sampaikan. Nah, melanjutkan materi yang tadi, ini merupakan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, informasi mengenai program pensiun penting untuk memahami posisi keuangan, hasil operasi, arus kas perusahaan. Untuk lebih memahami program pensiun, perusahaan diwajibkan untuk
melengkapkannya. Informasi yang menjelaskan karakteristik program, manfaat pasti, dan resiko yang terkait dengannya. Yang kedua ada mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah dalam laporan keuangan yang timbul dari program manfaat pasti. Yang ketiga adalah menjelaskan bagaimana program manfaat pasti dapat mengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan. Jumlah yang dilaporkan keuangan perusahaan harus melakukan rekonsiliasi dari saldo awal ke saldo akhir untuk masing-masing halnya, yaitu aset program, kewajiban imbalan pasti, status pendahuluan program. Nah, rekonsiliasi ini harus melaporkan hal-hal berikut ini jika sesuai dengan biaya jasa kini, yaitu pendapatan atau beban bunga, pengukuran kembali liabilitas, aset imbalan hasil neto yang diajukan secara terpisah. Imbalan hasil aset program tidak termasuk jumlah pendapatan bunga, dihitung dalam 2, dan di keuntungan dan kerugian akuasaria yang timbul dari perubahan kewajiban imbalan hasil pasti, biaya jasa, lalu kuartiman, kontribusi, dan pembayaran kepada program. Informasi tentang bagaimana program imbalan pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas pada masa depan, yaitu ada analisis sensitivitas untuk setiap asumsi aktual dan signifikan yang menunjukkan bagaimana kewajiban imbalan pasti akan mempengaruhi oleh perubahan asumsi aktuarial relevan yang mungkin menjadi salah satu tanggal pelaporan. Yang kedua adalah metode dan asumsi yang digunakan menyusun analisis sensitivitas yang dipersyaratkan oleh lembaga dan keterbatasan metode tersebut. Nah, yang selanjutnya ada perubahan dari periode sebelumnya dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam menyusun analisis sensitivitas dan alasan perubahan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah uraian tentang pengaturan perdanaan dan kewajiban pendanaan yang mempengaruhi di masa mendatang. Iuran selanjutnya adalah iuran yang diharapkan untuk program tersebut untuk periode pelaporan tahunan berikutnya. Yang terakhir adalah informasi tentang informasi profil jatuh tempo kewajiban imbalan pasti, termasuk informasi tentang distribusi waktu pembayaran manfaat seperti analisis jatuh tempo, pembayaran manfaat, dan lain-lainnya. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada manfaat pasca pensiun lainnya, di mana tunjangan pasca pensiun yang seringkali dijanjikan perusahaan selain program pensiun. Nah, tunjangan ini itu dikenal sebagai manfaat pasca pensiun lainnya atau other post-retirement benefits. Nah, tunjangan ini tuh sangat beragam, meliputi asuransi jiwa, perawatan gigi dan mata, layanan hukum, dan sebagainya. Namun, perawatan kesehatan atau tunjangan kesehatan ini tuh adalah komponen terbesar dan paling signifikan, sehingga kita itu akan fokus pada perbandingannya dengan program pensiun. Nah, selanjutnya ini tuh ada perbandingan umum tunjangan pasca pensiun dengan pensiun, di mana ada 5 perbedaan utama, diantaranya yaitu kalian bisa lihat tabel yang ada di samping. Yang pertama, pada bagian aspek itu ada pendanaan atau funding, di mana manfaat pensiunnya atau pensions itu umumnya sudah didanai. Nah, kalau bagian manfaat kesehatan atau healthcare benefits itu umumnya tidak didanai. Selanjutnya yang kedua, ada manfaat atau benefit. Nah, bagian manfaat pensiun atau pension itu sudah ditentukan nilainya dan stabil. Dan kalau manfaat kesehatan atau healthcare benefitnya itu umumnya tidak dibatasi dan memiliki variabilitas yang besar. Selanjutnya yang ketiga itu ada penerima atau beneficiary. Nah, untuk bagian manfaat pensiun atau pensions itu pensiunan dan mungkin pasangan yang masih hidup.
Sedangkan bagian manfaat kesehatannya atau healthcare benefits itu pensiunan, pasangan, dan tanggungan lainnya. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada pembayaran manfaat. Nah, untuk bagian manfaat pensiun atau pensions itu dibayarkan setiap bulan, sedangkan manfaat kesehatan atau healthcare benefits itu dibayarkan sesuai kebutuhan dan pemakaian. Nah, selanjutnya yang kelima, yang terakhir itu ada keterprediksian. Nah, untuk bagian manfaat pensiun atau pensions ini tuh variabel-variabelnya itu cukup mudah diprediksi. Nah, sedangkan kalau manfaat kesehatan atau healthcare benefits-nya itu pemanfaatan sulit diprediksi. Tingkat biaya bervariasi dan berfluktuasi seiring waktu. Nah, selanjutnya, mengapa akuntansi tunjangan kesehatan itu jauh lebih sulit? Nah, dari 2 poin dalam tabel tersebut itu menyoroti tantangan terbesar dalam akuntansi manfaat kesehatan. Di mana yang pertama, manfaat cenderung tidak dibatasi atau di mana banyak program pasca pensiun tidak menetapkan batasan atau cap manfaat kesehatan. Ini tuh artinya seberapapun serius penyakitnya atau berapa lama berlangsung, manfaat akan terus mengalir. Bahkan jika perusahaan menggunakan program asuransi, premi itu akan meningkat sejalan dengan manfaat yang diberikan. Nah, akibatnya kewajiban perusahaan itu menjadi sangat sulit untuk ditentukan batasnya. Selanjutnya ada tingkat pemanfaatan dan biaya sulit diprediksi. Nah, tingkat penggunaan manfaat atau misalnya berapa kali pensiunan berobat dan biaya layanan kesehatan itu sendiri sulit ditebak. Hal ini tuh dipengaruhi oleh faktor-faktor tak terduga seperti meningkatnya harapan hidup, munculnya penyakit baru yang tidak terduga seperti COVID-19 atau AIDS, dan teknologi serta pengobatan medis baru yang cenderung mahal. Nah, meskipun program manfaat kesehatan tidak tunduk pada standar ketat vesting, partisipasi, dan pendanaan minimum yang berlaku untuk program pensiun, konsep dasar akuntansi pensiun tetap berlaku. Nah, standar IASB atau IAS 19 menyatakan bahwa akuntansi dan pelaporan manfaat pasca pensiun lainnya harus sama dengan yang digunakan untuk program pensiun. Nah, perusahaan itu hanya perlu mengganti judul akun terkait, misalnya dari pensiun menjadi pasca pensiun. Namun, jika program pensiun dan manfaat lainnya memiliki resiko yang berbeda secara material, detail kedua program harus diungkapkan secara terpisah untuk membantu penggunaan laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.